sana kemari. Bibinari bincang-bincang kesana kemari. Bluffers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Halo Bluffers, ketemu lagi sama kita di Bibinari, bincang-bincang kesana kemari. Kenapa udah belibet begini ya? Oke, hari ini saya bersama dengan Kang Adam. Ini jempol ala bapak-bapak nih. Oh, jempol ala bapak-bapak. Oke, buat Bluffers semuanya, kita kasih tahu ya kalau misalnya Bibinari ini tayang live serentak di 4 platform. Yang pertama ada di aplikasi Android Bla Bla Radio, yang kedua ada di website Bla Bla Radio, yang ketiga ada di Bla Bla Radio Space Live Instagram, dan yang keempat ada di Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Aku berdarah, tapi puisiku tiada luka. Bahasaku lintah dalam puisi kemiskinan, tidak menyentuh ke jantung derita, cukup menghisap yang tampak di muka. Lalu puisi yang kutulis ini cuma festival pasar malam. Kata-kata begitu memesona, mengayun dari tali temali metafora. Bahasaku disigi kenyataannya sendiri. Bersungut-sungut ia sampai bacin, tapi pundaknya menolak disengat terik. Tangannya tak mau berbaru lumpur, kakinya enggan mencium kerikil. Walau kata-kata yang diasahnya barang curian dari bedeng dan tenda. Aku merasa telah berdarah, menggali kata dari lubuk gairah dan menemukan kemiskinan itu. Tidak tumbuh begitu saja. Tapi bait demi bait puisiku terjebak membaca cangkang dan peristiwa. Aku berdarah, tapi puisiku tiada luka. Bahasaku menaruh dalam puisi kemiskinan. Kupetik pucuk kata-kata di kebun buatan, kutata di jambangan, kutaruh di meja makan. Tapi orang-orang menyebutku penyair. Penyair menyiangi buluh-buluh kata, masuk ke banar-banar peristiwa, dan yang dirapal tidak jadi asinan labiodental. Sebab kemiskinan banyak yang menepuk dada, mencuri untung dari jantung derita dan menyebut dirinya penyair. Sambil membuka kamus dan tesaurus, kepalanya dari ruang kerja paling sibuk. Lalu puisi ditulis di atas hotplate beef mozzarella dengan mata dan batin yang nganggur. Bluffers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Oke, tahu nggak Kang Adam, barusan kita nyaksiin siapa, atau Bluffers semua tahu nggak barusan kita nyaksiin video tentang siapa? Siapa ya? Nah, beliau itu Pura-pura nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahu ya. Beliau adalah salah satu bintang tamu kita di acara Bibinari yang
ini tuh adalah episode ke-34. Wow. Gitu. Namanya adalah Bode Rizwandi, dan kayaknya untuk tahu siapa beliau, gimana kalau langsung aja kita coba berbincang dengan Mas Bode, Akang ya kalau Sunda ya. Tepatnya mungkin Akang ya. Akang Bode Rizwandi sudah Bode ada di Rizwandi. sana. Hai. Halo, Bang Bode. Halo Assalamualaikum, Bode. selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sunda. Sampurasun Akang. Kang Tes. Kuma Akang Damang. Nah. Itu pertanyaan Alhamdulillah, yang salam sehat wajar. ada Ramang. Damang nggak ya? Alhamdulillah. Sabang Sulna. Oke. Alhamdulillah sama. Itu keren banget sih videonya, Bod. Dan saya ingin Bode bisa memperkenalkan siapakah Bode ini buat Blaver semua. Silahkan. Saya Bode Rizwandi, tinggal di Tasikmalaya, ya berkesenian sebetulnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Dimulai dengan menulis puisi waktu itu, kemudian kecintaan terhadap sastra belajar di SMA, lomba tulis puisi, alhamdulillah mendapat juara 2 Jawa Barat, kemudian berkenalan dengan teater, memainkan beberapa naskah, salah satunya adalah Kais dan Laila yang pemeran Lailanya hari ini sedang berbincang dengan saya sendiri. Iya. Gitu, teman-teman. Iya, jadi sekedar iklan aja nih buat Blaver semua. Jadi dulu sempat kita tuh satu sanggar teater namanya Sukapura NN, betul nggak, Bode? Betul. Jadi kita sempat peranin sebuah lakon lah ya, judulnya Kais dan Laila. Kebetulan Bode jadi Kais dan saya jadi Laila. Tapi itu dulu banget ya. Nggak usah dibilangin ya tahun berapanya ya. Kelihatan tuanya ya. Nggak usah to the point. Tapi maksudnya ini memangnya. sedikit pertanyaan kecil di awal nih. Biasanya nih kalau anak-anak sastra gitu ya, apalagi sejak bangku SMP udah cinta sastra. Oh iya. Itu biasanya anak-anak yang cool ya. Banget. Dia tuh cool banget. Cool banget ya. Cool banget. Saya tahu banget. Kalau dulu, saya tahu banget kalau dulu. Jadi anak-anak Pendiam kan? Kan? ya anak yang cool, pendiam ya ala-ala Nicholas Saputra lah ya, ada apa dengan Rangga. Oh gitu ya. Enggak. Tapi memang maksudnya banyak cewek yang pada akhirnya terpesona dengan tulisan-tulisan Bode dari dulu. Gitu. Jadi nggak usah bawa gitar ya, Nggak usah. cukup kasih puisi, beres. Iya. Dan lagu-lagu favorit dia Itu betul nggak? kelemahannya. Apa? Karena saya tidak bisa main gitar, maka saya menulis. Oke. Ada yang protes kamu katanya. Tapi ini pernah jadi korban nggak sih? Aduh, enggak. Tidak ada korban. Oh nggak ada korban ya? Sama-sama penandatangan MOU. Ini masa sih gue melotot nggak kelihatan, Bod? Ih, ya Tuhan. Oke, perlu di copy MOU-nya ya. Ini biar seru aja kan, biar hangat perbincangannya. Iya. Harus ada bumbu-bumbu. Oke. Tahu nggak Pak Bode ini bentar lagi ulang tahun? Oh iya, betul. Kang Bode ini lahir tahun berapa sih kalau boleh nggak tahu? Kalau boleh nggak tahu gimana sih? Kalau boleh nggak tahu, tiba-tiba saya juga amnesia kalau ditanya soal tahun ini. 83. Saya 83 kelahiran 83, masih muda lah. Kang Bode ini bentar lagi ulang tahun ya. Tepatnya, nanti aja ya tepatnya, nggak usah dikasih tahu di sini ya. Usah. Tapi kayaknya bagus kalau misalnya ternyata ulang tahunnya bisa datang ke sini. Cocoknya sih gitu. Iya. Sambil ngasih mungkin satu atau dua berkas puisi ya. Oh. Oke, udah deh kayaknya ya untuk bahas pribadi. Nah, kita pengen tahu nih sekarang ini Kang Bode kesibukannya ya, termasuk di PPKM ini sendiri apa sih gitu? Ada terbatas, pastilah kalau terbatas. Cuma masih tetap berkaya dong. Masih tetap berkarya, walaupun dalam 1 tahun kemarin kita mencoba adaptasi ya dengan pandemi, karena kita sebetulnya sebelum pandemi sudah menyiapkan satu garapan teater untuk main di Bali, kemudian di Solo dan beberapa kota di Jawa Tengah. Tiket kita sudah terjual untuk kapasitas sekitar 1.700 tiket lah, kurang lebih sih. Dalam bentuk nominal. Nah, tiba-tiba 4 hari ke acara datang surat edaran dari pemerintah kota untuk membatalkan kegiatan. Nah, di situ kami mulai bimbang. Bimbangnya bukan persoalan pertunjukan tidak jadi saja, bagaimana untuk mengembalikan kos 1.700 tiket itu, sementara sebagian dananya sudah terpakai untuk membuat artistik. Tapi ya alhamdulillah para
apresiator tidak meminta uang kembali, hanya minta nanti kalau ada pertunjukan yang diganti dengan pertunjukannya. Kebetulan kelompok teater kami itu sudah punya pasarnya sendiri untuk penontonnya, karena tiap tahun kita rutin mengadakan pentas keliling. Begitu. Nah, di masa pandemi tahun itu kemudian kita terpukul ya, bukan hanya saya tapi teman-teman di sini di Tasikmalaya juga terpukul. Yes. Betul. Kang, kalau boleh cerita nih, di awal kan kita ada tayangan tadi ya. Boleh cerita nggak itu tentang apa sih? Ya, biar Blavers tahu ya, dijelaskan ya betul. gitu. Itu puisi sebetulnya kritik bagi saya sendiri sebagai penyair. Jadi itu puisi dikhususkan bagi para penyair yang selama ini selalu menulis tentang kemiskinan, selalu menulis tentang diskriminasi dan sebagainya. Tetapi penyair sendiri kemudian tidak menjiwai dalam perilaku soal bagaimana membela kemiskinan dan sebagainya. Nah itu kritik bagi teman-teman penyair termasuk untuk saya sendiri. Seolah-olah bahwa dengan kemiskinan penyair itu hanya mengambil untung inspirasi dan diksi untuk dijadikan puisi. Lalu dimuat misal di buku atau di koran, dibaca oleh orang lain. Kegembiraannya hanya sampai situ. Nah sebetulnya puisi yang ditulis penyair tidak lagi sebatas teks yang dibaca, tapi juga harus menjadi bagian dari kehidupan yang dilakoninya. Dan itu sebetulnya yang dahulu diajarkan oleh salah satu penyair idola saya, guru saya juga, Mas Willy, almarhum Rendra. Oke, jadi tidak menjadikan kemiskinan sebagai sebuah objek ya? Ya, betul. Ya, betul. Bukan tidak menjadikan kemiskinan menjadi objek dan kita jadi penalu di dalam kemiskinan itu. Penyair keren ya. Kita tidak Nah, ini jadi kan penalu maksudnya dalam kemiskinan. orang-orang sastra tuh kayak begini ya, Ya. kritis banget, dan kata-katanya kadang-kadang nggak kepikiran gitu buat orang-orang seperti saya ya, salah satunya. Sebenarnya sih kepikiran, cuman nggak bisa diucapin aja. Nah gitu. itu kadang-kadang apa ya? Nggak, kadang-kadang yang suka saya bikin kagum itu adalah kalau orang sastra itu saat dia mau bikin narasi, mau bikin puisi atau intinya bikin tulisan, Ya. banyak kata-kata yang tidak pernah terbayangkan kok bisa ya keluar kata-kata. Contoh kayak gini nih, ada salah satu puisi Bode yang ada judulnya apa sih ini? Mana ya? Sebentar ya, saya cek dulu, saya lupa nih. Oh, Mendaki Kantung Matamu. Nah maksudnya kok kebayang sih, maksudnya orang nggak ada kepikiran ya mendaki kantung mata. Nah poinnya adalah dari mana sih dapat inspirasi buat setiap tulisan-tulisannya gitu? Ya, Mendaki Kantung Matamu itu puisi yang saya persembahkan untuk almarhum Mas Willy. Dan puisi itu kemudian disambung dengan sekuntum mawar buat Willy. Karena penyair itu menulis puisi berdasarkan diksinya yang harus betul-betul masak dan terpilih, kemudian mengembangkan imaji. Rendra itu secara fisik lihat kantung matanya begitu tebal. Mas Rendra itu. Nah, saya membayangkan di dalam kantung mata itu Rendra telah merangkum banyak peristiwa untuk disuarakan ke dalam karyanya. Selain dirangkum ke dalam karyanya, Rendra juga telah melakoni puisi di dalam kehidupan sehari, bahkan dia sudah menanggung risikonya untuk menjarakan. Nah itulah sosok bagaimana seorang kemudian dia hidup karyanya bukan hanya sebatas teks tetapi juga perlakuan. Maka Mendaki Kantung Matamu saya ingin mencuri pengalaman sebanyak-banyaknya dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Willy salah satunya. Begitu Ibu Muti. Tadi mengutip Ngefans sedikit banget kata-kata Kang Bode ya, bahwa di zaman dulu itu bahkan ada orang yang berpuisi sampai di penjara gitu ya. Iya. Itu artinya kata-katanya emang benar-benar sakti ya. Antara sakti atau juga bikin ada orang-orang Gerakan tertentu mungkin yang ya. kelimpungan gitu. Buat Mas Bode sendiri nih di zaman-zaman sekarang nih, peran puisi itu seperti apa sih? Ya, puisi itu sama pentingnya dengan ekonomi, sama pentingnya dengan politik. Jadi tidak bisa kita mendikotomikan. Apa misalnya dasarnya? Tidak mungkin puisi itu dianggap penting kalau kemudian di tiap universitas tidak ada jurusan sastra. Maka puisi itu adalah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin ada nama negara Indonesia hari ini kalau tidak ada sebuah narasi besar, dan bagi saya itu adalah puisi yang bernama Sumpah Pemuda. Lihat teks Sumpah Pemuda itu pilihan diksinya luar biasa, menggunakan idiom yang luar biasa. Oleh sebab itulah
saya sangat percaya bahwa sastra di dalamnya puisi memiliki genealogi yang kuat terhadap berdirinya satu bangsa. Soekarno, Muhammad Hatta, M. Natsir, para kader kita itu, mereka negarawan tapi juga dia para pembaca sastra yang baik. Bahkan mereka juga para penulis sastra yang baik. Bukan hanya Indonesia ya, misal John Fitzgerald Kennedy itu mantan presiden Amerika, dia punya satu kalimat yang kuat dan hari ini masih dengar untuk meluruskan saluran politik yang bengkok, maka puisi lah caranya. Itu menganggap puisi itu punya peran penting di dalam pertumbuhan satu bangsa dan negara. Agak berat juga ya ngobrol gini ya. Mas Bode ini sampai berapi-api, sampai pukul-pukul meja gitu ya, sampai getarannya kita rasain sampai sini loh. Padahal itu Saking bukan pukul semangatnya. meja itu. Oke, di sini saya lihat ada di awal teks ini saya lihat ada judulnya poligami. Ini Oh. maksudnya apa sih? Apakah Anda pendukung poligami? Ya, itu judul buku Poligami tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2003 ya? 2003 itu kumpulan para penyair Tasikmalaya yang mau poligami. ditulis Bukan ya, gitu. diambil judul Poligami. Oke. Jadi Poligami itu diberikan judulnya oleh guru saya juga, namanya Kang Acep Jamjamnur ya, penyair luar biasa asal Tasikmalaya. Mungkin saya membaca Poligami di situ adalah para penyair yang juga memiliki profesi lain. Karena di pengantarnya ada seorang penyair yang juga seorang pengusaha bordir, ada seorang penyair yang juga sebagai penyanyi nasyid, ada seorang penyair yang juga sebagai santri. Maka poligami di situ mungkin. Oke, mungkin jadi tadi yang mendukung kata-kata Kang Bode bahwa puisi adalah ekonomi ya. Betul. Ya. Jadi ekonomi pertama mungkin sebagai pekerja gitu kan, ekonomi kedua sebagai seorang penulis ya. Penulis atau sastra. Tapi ini kan kalau menurut pandangan materialistik tidak mungkinlah puisi mampu membangkitkan atau sastra umumnya membangkitkan daya dongkrak ekonomi. Beda kalau dengan politik dan sebagainya. Ya, memang dalam mempelajari sastra atau sastra membangun itu tidak seperti kita memakan cabai ya. Hari ini digigit, hari itu juga terasa pedasnya. Tetapi sastra itu jalan yang soft, jalan yang halus untuk membangun sebuah peradaban. Contoh yang paling konkret adalah misalnya Bangka Belitung tuh. Siapa orang yang mengenal Bangka Belitung selain di luar bekas tambang timah? Tetapi dengan munculnya novel Laskar Pelangi yang Endra Hirata, kemudian banyak orang yang datang ke Belitung itu, dan Belitung sekarang punya julukannya adalah Bumi Laskar Pelangi, dan itu sumbangsi kesusastraan salah satunya untuk meningkatkan PAD dan lain-lain. Itu teman-teman. Power of Word. Power of art. Ya. Art juga Ya, bisa. art, power Karena of word art. masuk ke art kali ya. Nah, kalau untuk sekarang kesibukannya apa nih Kang Bode? Atau mungkin ada dalam waktu dekat ini akan ada pertunjukan atau apa? Sedang menggarap naskah riset tentang Pak Kartosuwiryo. Sekar Marijan Kartosuwiryo, tokoh DKI yang bersahabat erat dengan Soekarno. Oke. Nah, di naskah itu yang sedang digarap sekarang, naskah biopik. Itu akan dipentaskan secara langsung atau gimana Kang? Ya, rencananya akan dipentas secara langsung pada tahun 2002 dengan syarat situasi sudah normal. Dipentaskannya di mana nih Kang? Di Tasik, Bandung, Jakarta Keliling. atau di mana? Keliling, tiap tahun rencana kita ngamen, Bu Muti keliling kadang ke Berapa kota nih planningnya nih? Ngamen. Ngamen. Iya bahasa dia selalu begitu ngamen. Ngamennya ini planningnya mau ke berapa kota dulu nih? Ya satu kota di lintas Pulau Jawa, misalnya entah Bali atau Palembang atau Lampung ya, kembali sana. Bandung Dan ada Jawa nggak Tengah. sih Kang biar kita bisa nonton? Mudah-mudahan tahun ini Bandung, karena setiap tahun kita mencoba daerah Jawa Barat mana yang belum disinggahi, kan Bandung sudah berkali-kali. Nah, yang masuk list tahun depan itu rencananya Sukabumi. Oh, Tapi Sukabumi entah, ya. rencana hanya rencana. Oh ya, tapi kan kita tetap aja harus punya planning A, B, C dan D. Balik lagi resultnya gimana Tuhan. Tapi semoga rencana tidak berubah jadi wacana ya. Oh, jangan. Harus terrealisasi ya. Jangan sampai, bener nggak? Karena pasti banyak gerbong di belakang nih yang lagi nunggu nih. Kalau misalnya saya boleh tahu, ada nggak satu puisi yang buat Kang Bode nggak bisa lupa, bukan nggak bisa lupa ya, lebih ke kena banget gitu sama perasaannya gitu.
puisi terdalam lah dari Ya, sekian tapi banyak. saya tidak mampu menghafal puisi karya-karya sendiri, malah lebih hafal puisi karya orang lain. Anehnya begitu Bu Putih. Iya iya. Nah, Emang kadang-kadang begitu. Saya terngiang dengan puisi-puisinya Hairil Anwar misalnya judul penerimaan. Kalau kau mau terima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri meski kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari telah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dan berani, kalau kau mau terima kembali untuk sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Misal itu. Oh iya. Hairil. Kok saya ngerasa bergetar ya gitu dengarnya. Udah lama maksudnya nggak dengar Bode berpuisi gitu ya maksudnya ya. Belum pernah digombalin pakai puisi ya? Atau dulu pernah digombalin memang Kang Bode pakai puisi? Nggak tahu ya. Pendiam dulu, pendiam tanya Muki. Enggak sependiam itu juga sih gitu. Pendiam. Udah, kelis ah. Itu Bumut. Oke. Oke, tapi Kang Bode masih inget nggak tentang istri tanpa celurit? Ya. Ingat. Itu tentang apa sih? Itu istri tanpa celurit itu maksudnya istrinya kasar gitu ya? Nah, Atau gimana itu? Nah kan itu bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, bluffers itu pasti belum tahu, termasuk saya sendiri belum tahu. Istri tanpa celurit itu bisa aja jadi, Iya. terus dia bawa kampak. Emang setiap istri pakai celurit gitu kan? Celurit dalam. Istri tanpa celurit berarti kan artinya ada seorang istri yang tidak menggunakan celurit. Emang semua istri pakai celurit? Nah itu bahasa puisi itu yang Ya akan kita menjadi berbeda. menebak-nebak nih gitu ya, dari judulnya kita harus nebak gitu kan. Apa Betul, sih betul. isinya gitu kan? Padahal Jelasin istri dong. saya di rumah nggak pakai celurit deh gitu. Itu cerpen itu cerpen, cerita pendek. Saya tulis masih dalam keadaan lajang. Maka pernah teman-teman penyair dan sastrawan Bandung bilang pada saya berseloroh, kamu itu doif nulis karya ini. Kenapa doif? Belum nikah kok nulis karyanya istri tanpa celurit. Doif wah itulah guyonan. Itu cerpen ditulis saya masih kuliah S1 kalau tidak salah, dan baca kronik kebudayaan di pikiran rakyat. Waktu itu ada lomba tulis cerpen, deadline-nya pukul 12 dan hari itu adalah hari terakhir. Nah dari jam 5 sore kalau tidak salah sampai jam 10 atau jam 9 saya nulis itu dengan tanpa rencana masuk juara atau tidak, saya kirimkan. Tiba-tiba ternyata cerpen itu menjadi cerpen Juara ya. terbaik karena ada 10 Tapi boleh tahu terbaik. tentang apa sih ceritanya? Iya, tapi ceritanya tentang apa sih nyeritainnya? Istri yang mengidam anaknya, istri yang mengidam celurit. Jadi aneh kan? Dia Mengidam celurit, kepada ya? suami. Ya, dia kepada suaminya selama 3 bulan berturut-turut harus mengucapkan celurit sebanyak 1000 kali setiap hari. Ngidamnya kayak begitu ya? Ada ya? Pokoknya harus ngomong celurit begitu. Kurang satu saja udah angka ratusan, dia harus kembali dari awal. Sampai-sampai suaminya amnesia, tidak mengingat apapun, yang dia ingat adalah kata celurit dan jalan pulang ke rumah. Hanya itu yang diingat di suami, saking sering ucapan itu. Oke, makanya dia Akhirnya ucapan ya bertuah kepada calon janin di dalam perutnya. Oke. Tiba-tiba perut perempuan membesar seperti ada garis-garis tuh di permukaannya, itu semacam bekas cabikan sulit dari dalam. Ketika keluar, bayinya keluar dengan sendiri dan tempat keluar bayi itu tak terkira dengan sabetan sulit si bayi. Dan orang tua itu bimbang, takut anak dewasa sudah berpikir barbar. Itu sebetulnya cerpen kritik sosial. mungkin itu bisa dilanjutkan, Tapi mungkin bermain sudah sibuk. udah gede anaknya jadi superhero ya, dari Madura ya, Carox ya, menggunakan celurit mungkin. Ya, superhero di Madura ada kan, Iya, Carok itu kan, betul, Carok itu betul. menggunakan Iya, celurit. iya. Iya. Jadi mungkin nanti anaknya sudah besar jadi superhero karena ibunya ngidam celurit gitu. Tapi nggak pakai jualan sate. Gitu. Enggak kayaknya. Oke. Kepikiran ya gitu, maksudnya kita nggak ada kalau buat ya, maksudnya nggak kritis lah. Oke. Nggak akan kepikiran ya kenapa ya harus ngidam tentang celurit, kenapakah harus ya hal-hal kayak gitu nggak sempet kepikiran. Ada nggak sih puisi tentang corona mungkin yang lagi Oh. hot-hotnya gitu? Hits banget. Ada elegi corona. Boleh Saya dibacakan tulis satu di atau buku. dua lain mungkin? Saya tidak bawa buku puisi, tapi itu sudah saya upload juga di YouTube. Oke. Judulnya elegi corona. Boleh di-share Videonya. dong YouTube-nya apa? Nah, biar Blavers tahu nih, biar lihat YouTube-nya Kang Bode ini apa sih nama
Ya YouTube-nya Bode Riswandi sama. Tetap Boderis. Tidak meminta untuk di-subscribe ya, kecuali ikhlas. Itu sama aja, Pak. Nggak usah Sama aja di-subscribe, loh. pokoknya teman-teman Bluffers nggak usah subscribe ya. Pokoknya ada tombol merah, hit aja. Klik aja, nggak usah subscribe, klik aja. Aduh. Itu sama seperti kampanye ya, saya ingat kampanye dulu ya. Nggak usah coblos saya. Nggak usah coblos saya, robek aja gambar saya katanya. Sama aja kan gitu. Lukai muka saya. Lukai muka saya. Gitu. Ya itu sama aja dengan minta gitu kan. Oke, ada berapa puisi nih tentang Kalau kalian ini nih? senang dengan foto saya gitu kan. Kalau kalian anekdot pilkada kan gitu, kalau kalian senang dengan foto saya, tolong jangan diapa-apakan foto saya. Tapi kalau kalian benci foto saya, tancap saja. Sarkas, Pak. Itu promosi secara tidak langsung yang tidak dipikirkan oleh para calon. Itu kalau orang sastra itu jadi gini loh. Itulah kenapa para pemimpin banyak dibenci oleh rakyatnya. Karena banyak Kenapa? dibenci. Banyak dicolok, rakyat banyak benci gitu kan. Oh iya. Kalau buat kita nih lebih kayak gini. Jangan tengok kiri ya. Itu Dan ya. memang manusia kan rata-rata kayak begitu ya gitu. Jangan apa yang dilarang justru semakin diiyahkan gitu. Saya pernah lagi berkendara, jangan tengok kiri ya. Akhirnya saya memaksakan untuk tengok kanan. Tabrakan. Aduh, Kang Bode, ada nggak satu puisi? Oke lah, kalau misalnya tadi bilangnya saya nggak hafal dengan puisi-puisi saya, tapi ada nggak satu puisi yang sangat selalu Kang Bode ingat sampai detik ini gitu? Selain tadi ya, yang Hairil Anwar tadi ya gitu. Ya maksudnya maknanya tuh kuat banget gitu buat Kang Bode. Ada puisi orang atau puisi saya nih? Kan tadi Puisi katanya Kang nggak Bode. hafal puisi Kang Bode. Ya, harus dibaca lagi nih yang dihafal. Atau judulnya aja, judul Judulnya puisi aja Kang deh. Bode yang memang menurut Kang Bode puisi yang masterpiece. Yaps. Itu kayak titik balik sebuah Bode Riswandi gitu. Bukan titik balik, lebih ke satu apa ya? Ini munculnya Bode Riswandi itu dari sini gitu. Ya itu yang mendakikan tumpeng matamu. Dari situ titik awalnya dari perjalanan menulis sejak 96. Buku itu terbit 2010, buku pertama terbit, kemudian masuk 10 besar Katulistiwa Literary Award. Apa yang Jadi ria begini ya. Jadi ria begini. Saya tahu nih. Mau dari pan ini sebetulnya saya tuh. Oke deh. Maksudnya ria itu ketika kita nggak punya tapi kita menganggap diri kita punya, itu ria. Kalau kita punya nggak apa-apa kan? Iya Nah, sih. jadi bukan betul ria sih. kan? Bukan ria. Jadi jatuhnya apa? Sombong aja. Sama aja kali. Sama aja. Gue nggak yang ya, gue ekstremis sombong gitu. doang gitu, sama aja kayak gitu. Oke deh. Nah, yang terakhir mungkin ya buat Kang Bode sendiri, pesan dan apa ya, kayak semacam buat para bluffers nih, terutama kaum milenial sekarang atau anak muda sekarang, apa sih pesan dari Kang Bode supaya mereka punya apa ya Kang, semacam dorongan menjadi seseorang Ya. yang lebih besar gitu loh. Atau enggak mungkin ada saran nggak sih buat Betul. para anak-anak SMA sekarang yang setelah lulus untuk ambil jurusan sastra? Ya. Situ. Sebagai promo juga di kampus nanti. Betul. Jujur kan, Ya. jujur, saya ditawari berapapun atau kuliah gratis saya nggak akan ambil jurusan sastra Kenapa? karena nggak ngerti. Simple. Oke. Alasan-alasan itu lumrah ya, dan hampir banyak. Kenapa harus memilih jurusan sastra? Kenapa tidak politik, ekonomi, dan seperti yang tadi saya jelaskan di awal? Padahal kalau arahnya itu luar biasa. Bagaimana Soekarno untuk menyemangati perjuangannya ketika dia diasingkan di Pulau NG, di Flores, di Pulau NG itu, Flores ya. dia mengentaskan drama. Dia membentuk kelompok teater, lalu dia mementaskan saking bahwa sastra itu bisa menjadi cara lain untuk mengungkapkan. Tentu saya ini juga terhipnotik ya dengan kata-kata Pramudia Anantatur yang sampai hari ini selalu saya jadi bahan kesulitan bagi saya pribadi. Jadi siapapun bolehlah menganggap dirinya pintar, jenius, tinggi apapun. Tapi bagiku percuma katanya kalau dia tidak menulis. Karena orang yang tidak menulis siap-siap dilupakan oleh sejarah. Itu dia.
Oke, saya terinspirasi. Mulai saat ini saya akan menulis sejarah untuk diri saya sendiri. Contohnya. Bagus. Ya, selain saya akan menulis sejarah, saya akan merubah sejarah tentang diri saya sendiri. Contohnya. Ya, contohnya misalnya saya pagi-pagi udah makan 3 piring, saya akan ganti. Jadi? Saya belum makan. Wow. Kan merubah sejarah. Tapi kayaknya nggak mungkin. Percaya nggak kalau misalnya dia akan seperti itu? Enggak. Kalau Enggak, saya jujur. percaya. Jujur ya, saya ini bukan badan. Jadi apa? Ini lembaga. Kalau badan kecil, kalau lembaga lebih besar. Ya. Ya, itu institusi itu. Yayasan mungkin lebih tepatnya. Disamain lagi dia diiyain lagi. Oke, Kang Bode. Dalamnya itu hanya konstruksi. Dalamnya hanya konstruksi, betul. Sisanya semen dan juga batu bata. Oke, Kang Bode, ke depan nih, apa sih yang bisa merangsang? Woi, Yang bahasanya bisa udah merangsang ya. aja nih. Yang bisa merangsang sekarang bukan kaum milenial ya, karena kaum milenial itu sebenarnya saya kaum milenial. Kaum milenial itu orang-orang yang lahir di antara tahun 80 sampai hingga dengan 2000. sampai dengan 90. Itu kaum milenial. 98. Nah, oke. Nah, sedangkan sekarang itu kan kaum Z ya atau kaum digital ya. Oke. Gitu. Nah, apa sih yang bisa merangsang kaum digital yang udah nggak peduli sama nulis, sekarang udah tinggal klik untuk cinta akan sastra? Ya kita harus coba lagi membaca teks-teks awalnya. Karena dengan berkembangnya dunia digital, kita seperti punya negara sendiri, mau jadi apapun ya bisa. Tapi yang dikhawatirkannya kalau kita tidak punya guru, maka bisa saja apa yang kita lakukan dianggap benar, lalu kita merasa benar dan kita merasa berada di menara puncak tersendiri, padahal orang tahu apa yang dibicarakan itu hanya tong kosong di kering buninya. Woi, tuh kan selalu begini kata-katanya. Saya masih belum ngerti. Karena saya ini orang teknis ya gitu. Saya ini orang teknik yang harus tersirat dan tersurat dengan jelas gitu ya. Ketika Kang Bode bilang kayak gitu, ini saya berusaha mencerna. Ya itu nggak uli saja perkembangan zaman hari ini. Karena pas kita sudah mengatakan mi induka waktu mi pepaka zaman. Kita tidak bisa menolak tradisi, sekali juga kita tidak bisa juga menolak datangnya masa modern. Yang paling penting pada digital ini generasi Z itu bagaimana mengawinkan kebudayaan lokal kita dengan kemampuan dan kecekapan teknologi. Itu yang harus dilakukan tantangannya hari ini. Banyak ya, sudah melakukan itu banyak. Kalau Teh Muti ini generasi baby boomer. Kenapa baby boomer? Baby boomer itu generasi di saat dia lahir bom di mana-mana. Oh, Berarti tahun 60-an lah ya. Enak aja, jauh banget. Tawa lagi lu. Oke deh buat Kang Bode, terima kasih banyak udah kita gangguin. Dan senang sekali ya, Blavers pun bisa lebih mengenal karena biasanya sebetulnya nih jujur aja ya, banyak anak-anaknya teman saya tuh sudah mengenal Bode tapi hanya lewat tulisan. Ya. Nah, sekarang mereka lagi dengerin dan mereka lagi nonton, inilah dia Bode. Tahu orangnya yang mana ya? Iya, nanti akan saya perkenalkan secara langsung kok. Oke, terima kasih buat waktunya Kang Bode. Kita ketemu lagi. Banyak sekali. Kita ketemu lagi lain waktu dan sangat menyenangkan sekali. Thank you Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blavers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Bincang-bincang kesana kemari, Bibinari. Bincang-bincang kesana kemari.
bincang-bincang kesana kemari. Bibinari bincang-bincang kesana kemari. Desau. Angin menyentuh lembut dedaunan, gemerisik lagu tanpa nada. Senandung sumbang serasa dibedih, bertalu gundah, seril langkah terhenti. Patah kehilangan arah, seakan terbang, terdampar di awan dalam menanti jawaban. Keresahan mencengkram di lung kalbu, andai menjauh bahkan melupakan, takkan ada kepedihan yang terjadi. Keindahan sesaat tetap melekat, tatap nanar, belai kasih, denyut nadi saling mengisi kenangan yang tak terlupakan. Bluffers, stay tuned on blah blah radio space. Listen and enjoy. Nah, halo Blavers, kita ketemu lagi nih. Dan saat ini kita nggak berdua loh Kang Adam. Tiba-tiba bertiga ya? Tiba-tiba bertiga. Nah, Blavers, jangan lupa nih, di episode 34 ini selain tadi kita bukan kedatangan ya, tadi kita sempat berbincang dengan Kang Bo dari Suwandi dari Tasik. Di sini kita ada siapa Kang Adam? Ada Kang, oh nggak usah Kang ya, mungkin Bapak ya. Enggak, Kang. Kang aja ya. Oh, Kang Untung Untung Wardoyo gitu. Dan jangan lupa Blavers, kita bisa ngobrol dan bisa saksikan kita ini ada di mana aja Kang. Ada karena si Bibinari ini tayang live serentak di 4 platform. 4 platform. One, Ada di aplikasi Android Bla Bla Radio, twice, dan juga di website Bla Bla Radio. third, Ada di Bla Bla Radio Space Live di Instagram, dan juga di 4 di Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. listen and enjoy. Hari bincang-bincang kesana kemari. Bibinari bincang-bincang kesana kemari. Kamu mengenalmu kebetulan, merindukanmu kenikmatan. Kamu mengenalmu kebetulan, merindukanmu kemestian, mengingatmu keindahan, menyayangimu keikhlasan, melupakanmu penderitaan. Bluffers, stay tuned on blah blah radio space. Listen and enjoy. Kita tepuk tangan dulu dong untuk puisinya Kang Untung ini. Nggak mau henti tepuk tangan nih. Oh, itu judulnya apa Kang? Kamu Langsung menusuk itu. Judulnya apa Kang? Oh. Itu puisi yang diciptakan kapan itu Kang? 2013 itu ada di buku Perjalanan Sunyi. Judulnya dari awal perkenalan tuh mengenalmu suatu kebetulan. Mengenalmu suatu kebetulan, Terus merindukanmu suatu kemestian. dan Oh, dari timbul mengingatmu suatu
indah-indah, suatu keindahan. Wah. Terus timbul dari mengingatimu, timbul kesayangan, menyayangimu satu. Gitu. Kayak Keren. Dan Terakhir melupakanmu Suatu, penderitaan. aduh, tajam. luar biasa ya. Oke, luar biasa. Jika sekali. melupakanmu sebuah kebahagiaan berarti Menyayang. itu ada aneh-aneh ya. Iya, kalau boleh tahu nih, biar Blaver semua juga tahu, Kang Untung ini terjun di dunia sastra, tepatnya di puisi ini dari tahun berapa sih, Kang? Lama sih dulu pas saya dulu PHK 2005 kan 2004 tuh galau itu. Oh saya iya. berangkat sampai belum nulis puisi, bukan, masih Nulis aja. belum. Belum? Dari kerja dulu di Subang saya. Oh gitu. Di Subang, terus jualan, terus sempat kuliah, terus ada ketemu cewek kebetulan di satu perusahaan itu. Naksir ceritanya. Iya, dalam pas ya, setelah itu pas saya kuliah ujian, saya di lapangan kerjanya, dia di kantoran. Pas Oke. saya di pas itu kebagian pelajaran akuntansi, saya nggak bisa, terus saya nanya kepada yang kantor itu. Dari Sosokannya itu. di samping itu untuk mendekatan itu berarti saya modus jualan baju, jualan itu sambil nanyain itu. Modus. Saya kira modus tuh ada zaman sekarang ya, dari zaman dulu udah Ternyata ada di ya. zaman dulu udah ada. Tahun Tapi 2004 tuh berarti saya masih SMA kayaknya ya. Itu PHK kan tahun 2000-an lah saya itu. Tahun Itu akhirnya nggak bisa, terus saya pura-pura ke kantor nawarin barang itu. modus itu tadi ya, modus sendiri. Bajunya dikreditin 2 bulan itu. Biar ketemu terus, Neng udah Terus, aja ngambilnya tiap terus. hari gitu. Iya. Pas Biar kebetul- AA ketemu terus. Terus saya pas mau itu kan saya kuliah ngambil manajemen. Iya. Di UT, tapi nggak ada dosen. Akhirnya untuk nanyain apa, kan saya dulunya di bidang mesin, terus ngitung-ngitung ke akuntansi nggak bisa. Gimana Satu hal yang caranya? sangat berbeda banget ya. Tapi ngomong-ngomongin tulisan, buku pertama yang Akang bikin ini apa judulnya, Kang? Perjalanan Sunyi. Perjalanan Sunyi itu tahun berapa, Kang? Gua pertama tuh bikin bukunya tuh 2014 udah jadi, tapi untuk proses untuk buku itu Sangat lama ya? lama itu berpuluh tahun, 10 tahunan lah. Iya betul ya, dari 2004 sampai dengan 2014 yang pada akhirnya bisa terbit. Terus Orang bisa sebelum bawa itu buku terbit, akhirnya naik sepeda ke mana Ciparai gini, akhirnya bikin puisi Keluasan Hati. Kalau lebih berdarah-darah lagi langsung ke mana Cipasung itu. Waduh. Ke rumah Acep Jam-Jam naik sepeda. Iya, ke rumah Kang Acep, betul. Itu prosesnya sampai Betul ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari suatu hal yang telah dikorbankan. Buktinya Iya, kan udah iya. bikin buku ya gitu. Nah kalau Blavers biar tahu nih, udah ada berapa banyak buku yang sudah Akang buat? Dari antologi pribadi saya Betul. tuh ada 2, Perjalanan Ada 2. Sunyi Perjalanan sama Sunyi dan- Ujung Waktu. Nah ujung waktu tahun berapa itu, Kang? 2016-an lah itu. Tapi Perjalanan Sunyi ini tentang apa sih? Kalau boleh tahu, apakah tentang Pengalaman perjalanan ini Akang? menceritakan perjalanan hidupku ini itu ditulis tuh dari kan. mulai si modus-modusnya, Modus, berdarah-darahnya ke darahnya, Kang Acep. sampai Kalau ke Ciparai ngapain waktu itu? ke rumah Faisal Imro naik sepeda itu. Naik Kang sepeda. Faisal, oh iya saya tahu beliau. Tapi Ciparai, Ciparainya tuh atas banget loh. Itu. oh atas banget ya. Atas Dari banget. Mau deket Cisanti kan? sebelum Iya, maksudnya arah ke situ. Lemburawi. Betul. Lembur Lemburawi. betul, Aduh. itu. Cukup nanjak ya. Nanjak itu. Nanjak dan pakai Akhirnya sepeda. ada puisinya di situ ditulis di Nah, situ. kalau boleh tahu puisi apa nih yang Itu Keluasan Hati, naik sepeda ke sana. Keluasan hati. boleh dikasih tahu nggak? Sedikit puisinya gimana? aja isi keluasan hati. Aku bersepeda melewati kota dan jembatan tua dan sebuah kenangan. Ketika matahari mengerut bumi, ketika ranting-ranting kehilangan hijau daun, ada
ada lembah dan bukit-bukit yang kembali muncul pada masa lalu. Jalan menanjak dan berlubang seperti terjalnya gelombang hidup ini. Wah, tepuk tangan dong Kang Adam. Panjang Keren itu. banget. Itu panjang ya sebetulnya puisinya. Sekarang sih jalannya udah nggak berlubang. Aku bersepeda tak mengenal lelah menuju dusun tepi bukit yang menyimpan dingin wajahmu. Saat senja mulai tiba dengan bersaja gelembur awi. Oh, ditulis Semberawi. Aku bercerita tentang puisi dan keabadian. Wah. Wajahmu tak lekang oleh zaman. Wow, keren. Saya udah ngebayangin nih gambarnya riung gunung gitu kan. Kalau daerah situ ada riung Ada Bali, kan? riung gunung pas lembur abu dan belakangnya gunung Rakutak. Ya ada gunung Rakutak, riung gunung, pesawahan, bawang daun gitu kan. Lalu ada tetesan jembatan-jembatan air. itu Citarum itu. Betul udah kebayang gambarnya harus kayak gimana. Dan saya menikmatinya Dan itu jalan yang berlubang-lubang itu. Udah diaspal sekarang. Udah mantap gitu. Ini kan menceritakan dulu. Betul. Tapi itu keren banget loh. Itu Iya. kalau misalnya kita resapi itu seakan kegambar gitu. Iya, Kegambar betul. suasana Ciparai ya pada Dan saat itu di ya. samping itu aku bercerita ada kolam letih kecil ikan itu. Saya pertama kali mulai outdoor gitu, suka outing, terutama pernah ke Rakutak juga. Itu kurang lebih di tahun 2006 2007 gitu ya. Itu memang suasananya berbeda banget sama sekarang. Sekarang Makanya bagus. saya ketika tadi Kang Untung berpuisi itu kerasa banget gitu bahwa wah iya ya. Kayak Di saat flashback itu, gitu. flashback banget gitu kan. Ada puisinya yang flashback itu. Oh, ada Ke punya belakang hanya bayang, dikenang selalu membayang, ke depan lihat terang, di jalan selalu terbayang, bukan masa dilewati, berkisah kini dan nanti. Itu jelek. Ke depan Bisa selalu terbayang. Itulah kenapa lampu di depan ya. Nah, tapi buat Kang Untung sendiri sebuah tulisan itu selain untuk menggambarkan bahwa apa yang Kang Untung rasakan gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Nah, di antara hati sebagai suatu chip, otaknya sebagai CPU-nya dilakukan dengan ilmu tingkah laku dan perbuatan itu harus seimbang. Totalitas ya. Totalitas. Karena kan banyak juga gitu kayak mungkin Blavers juga mengalami gitu. Orang seneng nulis nih Kang gitu ya. Maksudnya kayak aduh saya mengalami ini sesuatu hal yang sangat masuk ke dalam jiwa gitu. Terus akhirnya tulis, tapi biasanya tulisannya tidak akan seoke orang-orang yang paham akan sastra. Betul. Gimana caranya nih biar Blavers sendiri tuh bisa belajar bagaimana mengemukakan perasaannya dalam bentuk tulisan dengan baik. Betul. Gitu. Pertama kita apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan, ya tulis saja langsung kita untuk migran itu gini terus lama-lama untuk mencapai suatu tingkatan itu proses tidak langsung tapi ini ada seperti ini lukis. Ini lukisan, yakin lukisan, ini yakin lukisan, ini yakin lukisan, ini Ainul yakin lukisan, ini Ainul yakin, ini Haikul yakin lukisan, ini pasti Haikul yakin lukisan. Untuk menikah suatu keyakinan ada tingkatannya sampai titik ini tidak Proses yang tidak mudah gitu ya. untuk menyakin, ya yakin, besoknya lupa lagi untuk mencapai dalam ini. Jadi dari cerita Kang Untung ini udah kerasa ya bahwa kalau ingin membuat puisi yang baik itu kita harus merasakan Apa yang kita rasakan. betul. terus Dan kita memang lihat. buat teman-teman ya, buat Blavers yang memang sekarang udah teknologi udah canggih ya gitu. Jika ingin membuat puisi-puisi yang fenomenal, itu kita memang harus langsung orang terjun. bukan lihat dari tulisan baik atau buruknya, apa yang kita Betul, harus terjun langsung terjun dalamnya, rasakan ini gini beda dengan ini. Kalau dari kecil yang tahu dengan seluk-beluk itu bukan orang lain tapi si penulis itu tersebut. Jadi apakah menurut Kang Untung suatu tulisan itu akan dianggap baik, bagus saat si pembaca bisa merasakan apa maksud dari penulisnya, betul tidak?
Belum tentu itu Belum kan tentu. apa yang kata saya Penulis. belum tentu bagi orang lain, tapi orang lain itu akan merasakan menjadikan Apa yang Kang Untung rasakan? apa yang kita rasakan menjadikan Oke. bukan rasa keakuannya yang terlalu ego, tapi orang bisa menikmati apa yang kita rasakan itu. Oke. Kalau Oke. orang kita melakukan nanti terlalu rasanya ego terlalu Itu adalah menjadi sebuah ego. Ego menjadi orang Oke. orang yang mengagungkan terpuji nggak baik gitu. Oke. Nah, siapa atau yang bisa membuat Kang Untung rasa, aduh kayaknya saya memang pengen nulis, berguru pada siapa Kang Untung ini? Duh, banyak sih belajar dan yang banyak. Siapa Tuh, yang pertama kali nih jadi sebuah patokan lah untuk Kang Untung belajar? bagi saya nulis? tidak ada suatu patokan, kita Nggak jalan ada. apa dulu pernah main sana sini tuh main sana sini. Wow, mana gua nggak udah turun aja. Gitu. Pak, rasa dongkol ini kan dulu kan bukan di puisi tapi di teater dulu belajar dengan gestur Oke. itu, belajar tentang ini. Oh, berarti memang darah seninya kental ya, Betul. udah dari teater, tulisan, gitu. Air puisi apa yang gitu, jangan kan dulu kesering tipu tuh ini akhirnya gini nulis dengan sendirinya. Iya, gitu. Karena kalau Kan nulis- istilahnya dipilih tak diimpikan, tersulit bukan memilih tapi bertahan pada ada pilihan itu sendiri. wah, tuh Blavers bertahan pada pilihan Pilihannya itu itu sendiri. kalau nggak bertahan pada pilihan, akhirnya orang nggak dalam jiwanya ganggu benar sana sini nggak punya. Iya, nggak fokus Nggak ya, fokus, jadinya nggak kesana mau, oke betul ya, itu yang kenapa Ini saya lagi ngebayangin loh. ngebayangin apa nih Kang? Ciparai ke atas pakai sepeda itu Iya. capek banget. Terus belum lagi Ciparai nggak seberapa itu ke Cipasung, Cipasung itu Tasik. lewat Ke Garut rumah Kang itu. Acep tuh. Gitu Itu ya. saya kayaknya bakalan turun berapa kilo itu. Jadi saya ngedengerin ceritanya aja gitu kan, puisinya udah kebayang gitu. Itu capek loh. Pasti Itu capek Sama banget. jalan Nah, aja itulah gini. pengorbanan yang dibilang berdarah-darah. Ya kan tadi. Bapak Acep tuh harus menulis tuh harus berdarah-darah. Bukan darah-darah ini tapi Betul. Istilah ya. Istilah kiasan tapi bukan kita goret Keluar berdarah-darah. darah. No, bukan, bukan tapi seperti berdarah totalitas. Ya. Tapi hal itulah yang membuat sebuah puisi menjadi sangat bermakna gitu kan. Betul. Dan memang menjadi sebuah karya itu benar-benar diakui karyanya. Betul. Ini seperti misalnya ini ada semacam lucu-lucuan ya. Mungkin tahu nggak sih tentang lagu Mapai Jalan Satapa? Tahu. Mapai Jalan Satapa gitu kan. Ngaliwat ka hiji lembur. Deka rasa capek nak, Zagi namun kan- orang naik ojek kan nggak enak. ya nggak. Apa yang jalan Itu nggak enak kan? Bukan, Jadi bukan. kita buat berdarah-darah gitu kan. Namun ayah nu diteyang. Wah, jadi Tapi istilah bahasa Inggrisnya step by step Oh, pelan-pelan untuk mencapai step by satu. step. betul. Jadi ketika sebuah puisi memang berdarah-darah tadi ya gitu ya. Itu menjadi sebuah karya yang baik gitu. Jangan orang kita langsung udah di bawah terus naik ke atas tapi pas turunnya jatuhnya sakit kayak Betul. ini. Itu dalam kehidupan pasti kalau orang mulai suatu jalan step by step tuh akan Bertahannya. jatuhnya akan nggak itu. Kalau orang udah zaman milenial gitu, orang udah di bawah tuh ingin ke atas, pas mau turunnya nggak bisa, malah jatuh sakit. Betul. Ibarat kita naik gunung tuh Betul. paling mudah naik ke atas, tapi nyari jalan untuk turunnya paling sulit. Itu pernah ngalamin gitu. Oh iya, pernah ngalamin. Kalau Ya. jujur ya, kalau saya naik gunung itu agak sulit, turunnya gampang. Teman Saya- saya yang dorongin. Gitu. Saya Kelinding dia. intinya untuk naik mau paling mudah, tapi mencari jalan untuk Turun, turunnya sulit. Nah itu kalau orang kita langsung jatuh gitu rasanya Betul. Jadi mudah naik, mudah jatuh. kayak yang tadi kehilangan dan Ya, betul. kenangan itu rasa patah. Itu dapat banget kayaknya masuknya dalam hatinya sampai kena banget. Oke, Kang Untung saya pengen tahu nih, hal apa yang membuat Kang Untung sekarang ini ya di masa PPKM ini, aduh susah nih kayaknya mengerjain ini, atau ada hambatan apa aja nih di PPKM ini? Yang penting dia aja ya nikmati Oh, apa dinikmati jalannya saja. itu, walaupun kita jalan terus tapi karena jalan itu kita Betul-betul. bikin dan Sesuai dengan moto ya, listen and enjoy. Udah. enjoy aja Listen, nikmati, oh. jangan bikin istilahnya beban. Kalau beban dalam pikiran itu menjadi penyakit gitu.
Oke. Kalau kita Tuh, menahan Blackers. perasaan gimana? Aduh, Menahan. jangan ditahan, keluarin aja, Keluarin, plong. nikmatin aja. Jadi beban itu memang ada ya. Maman bukan beban di sini tapi Iya, beban hidup ya. Jadi jujur saya juga pribadi seperti itu ya. Ketika masa pandemi seperti ini beban emang ada, tapi kalau bebannya nggak untuk saya masukin kalau ke dalam gitu. kalau masukin kalau mengungkapin sebenarnya sulit terkunci bagaimana caranya itu. Luar biasa ya. Tadi kita sempat ngobrol nih Kang Untung kan sebelum acara ini, katanya Kang Untung dalam waktu dekat ini mau ada acara. Wah, Apa tuh acaranya boleh biar di-share dong Bravers sama kita-kita tahu nih. dong. Ya kan rencana saya dalam rencana tuh membuat novel sebelum Mas War belum jadi lebih baik. Novel saya tuh bikin film web series dulu. Woi keren dong, butuh DOP. Jangan promosi bikin di dua sini. itu tema judulnya tuh Judulnya Mas apa? War Mas War, Mas War. hatinya. itu Mas War itu Mantan artinya wagub kita ya, Deddy Bukan. Mas War. Oh, Mizwar Oh, itu Mizwar ya. sayang. Artinya Mas War tuh karena Wardiman panggilnya Mas War. Oh. Hatinya tegas tapi selembut mawar. Oh iya, keren keren keren. Tuh. Mas War gitu. Orangnya tegas disiplin tapi hatinya selembut mawar. Nah, Meskipun tuh, mawar itu kita sebenarnya tunggu tuh. berduri ya. Iya. Karena mawar itu adalah bunga yang indah yang dia akhirnya melindungi dirinya dengan duri-duri itu supaya Benar. tidak mudah apa ya Dipetik. dipetik orang. Betul. Benar nggak? Meskipun di beberapa stereotip selalu namanya Mawar ya. Oh iya, sebutkan nama saya Betul, mawar. betul. Oke nih, buat Kang Untung sendiri ngelihat zaman sekarang nih ya. Jalan kan dulu kan zaman saya dengan milenial, sekarang zaman Apa era tadi bilangnya? digital. Tadi bilangnya kaum Baby boomer. not baby boomer. Generasi Z, generasi Generasi Z. Z. Generasi Z. Hidup tanpa gadget sehari gimana rasanya? Kalau buat saya sih fine aja karena saya bukan zaman sekarang. Kan zaman milenial, sekarang zaman digital. Ya. Tanpa gadget sehari gimana rasanya? Saya pernah, kalau untuk saya pribadi, saya pernah mencoba 1 minggu tanpa gadget. It's fine. Udah. Sebenarnya gini, mungkin tanpa gadget elektronik ya. Betul. Iya. Karena saya pernah kalau di gunung tuh saya nggak pakai gadget elektronik, saya pakai gadget manual. Palu, paku itu kan gadget manual juga. Gadget kan, itu pun gadget sebenarnya. Gencet. Gadget atau bukan ya? Nggak masuk loh. Iya, betul. Jadi memang zaman sekarang itu zaman yang serba gadget ya. Gitu. Ya, betul. Kalau ya, tanpa gadget itu susah malah banget ya. menghilangkan pacarnya sendiri, ibarat pacar sendiri, teman setia itu gadget itu. Ya, karena sering ya, maksudnya kayak kita kumpul, tapi semuanya masih sibuk dengan Udah hal-hal gadget, masing-masing. tapi kalau zaman dulu bukan zaman gadget, nulis kita gini apa yang kita rasakan, tapi kalau zaman gadget udah gini pas disimpan itu pas ditanya nggak apa, bengong. Hanya Itulah udah. kenapa orang-orang lama itu romantis. Karena orang lama itu biasanya bangun tidur lihat istri. Kita bangun tidur lihat HP. Tapi sama juga dengan kayak anak-anak sekarang, kerasa nggak sih maksudnya anak zaman sekarang yang masih kecil pun Ya, bangun tidur dia pasti nanyain YouTube, Ya. Tabletnya mana gitu kan? tablet mana, handphone mana. Nah, maksudnya kayak gini, apakah di zaman sekarang ini Kang Untung tetap menulisnya secara tulisan dulu ataukah memang sudah beralih langsung nulis di laptop atau langsung nulis di handphone? Kadang di laptop di gini apa yang kita tulis dulu gini rasakan tulis terus lama-lama kita pelajari apa yang kita jadikan cawe komando dalam diri kita, bukan pikiran tapi hati. Oke, Gitu. Hal apa yang kadang membuat Akang kayak pernah nggak ada satu waktu Akang ngerasa aduh saya blank nih, saya kayaknya nggak Pernah bisa. ngerasain. Oh pasti pernah ya. Stuck gitu ya. Nah, Setiap orang nah. tuh stagnan untuk menghadapi suatu transisi pernah. Ya. Saya pernah waktu baca di TB atau di ISBI itu pas baca puisi atau garapan teater blank, akhirnya saya nyumput. Terus di ISBI saya membaca puisi di atas pohon, pas saya blank, pas di atas tawon ke dalam kita. Seru juga ya pengalamannya. Berarti Itu. banyak ya pengalaman-pengalaman yang wah seru ya. Pas saya blank, pas di atas pohon baca puisi, pas di atasnya Ya, ada tawon. Tawon. Kesengat nggak? Enggak. Itu Alhamdulillah. blank bukan karena lupa. Ada tawon. Ada tawon. Ada tawon. Enggak, ini maksudnya kayak kalau lagi nulis, aduh
Kok Ya, tiba-tiba sama. blank. Nah, Tapi cara dia jalan keluarnya gimana tuh? Diendapkan dulu, cari kesibukan yang lain. Oh. Pertama endapkan dulu. Oh. Jangan dipaksakan, paksakan nggak benar. Sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak enak. Kalau Enak. Oh, enak ya. Bukan tidak enough ya. Kalau Tidak enak. satu ucapan terus langsung nyatain secara to the point, rasanya gimana? Oh, gitu. Udah baik. Tapi nih kalau saya pengen ngorek pribadi sama pujaan hati, sering ngasih puisi nggak? Dulu pernah, Oh, tapi terselip. Dulu ya. Sekarang belum terselip tikung terus sahabat teman makan tulang kawan. Tulang kawan bahasanya. Tapi Aduh. mungkin bisa dong dibalas sama Kang Untung. Kasih puisi, kutikung kamu di sepertiga malamku. Wah. Pernah saya ngasih puisi pas dia ulang tahun, pas saya pas kado selipin ini tulisin puisi. Jangan ngasih kado, jangan pakai embel-embel dong. Waduh, itu jelek. Cuman Jangan kata-kata sih, doang ya. Tapi kayak Embel-embel. terus langsung gimana tuh rasanya tuh? Ya, saya cuekin aja. Jadi memang sih betul ya bahwa mungkin zaman dulu 6 letter ya, 6 surat itu sangat berharga. Sekarang yang paling berharga itu sama suratan. betul. Kalau sekarang lebih berharga 6 car mungkin ya. Oh Daripada iya. 6 letter ya gitu. Iya betul. Bukan hanya six letter. Kalau dulu kan cewek carinya yang six pack. Six pack, sekarang Kalau six sekarang car. 6 car, 6 house mungkin ya gitu. six card. 6 car juga mungkin. Pas datang ke rumah cewek gini, ngapain gini, punya apa kamu akhirnya? Gitu. Malah mengabaikanku, malah dia pergi dengan yang lain. Teman sendiri. Rasanya sakit ini. Luar biasa ya. Keluarlah tulisan apa saat sakit itu? Tersayat nih dia. Tersayat. Ada bukunya nih Kang. Bawa Ada. buku apa aja nih? Keluarin. Biar lovers tahu nih semuanya. Kalau nggak salah buku-buku Akang juga bisa kita Sudah cari habis. Sudah habis? Ya, Luar biasa. Perjalanan Satu dong. sunyi. Nah, Kalau yang bersama-sama nggak dibawa itu ada 4. ada 4. Berarti sebetulnya dari 2014 sampai dengan saat itu sudah ada 4 buku yang diterbitkan ya. Yang bersama-sama. Nih Blaver salah satunya adalah kumpulan puisi Untung Wardoyo, Ujung Waktu. Itu apa Kang? Ini perjalanan sunyi Untung Wardoyo. Desainnya Tisna ini ayah ini. Gitu ya. Muhammad Kurnia. Jadi kalau pengen tahu tentang puisi-puisi Kang Untung, kalau bukunya sudah habis gimana dong? Harus ketemu Kang Untung di mana nih biasanya nih Kang Untung? Siapa tahu Blavers ada yang pengen belajar nulis puisi ke Kang Untung. Temuin Kang Untung harus di mana nih? Ada bisa ke nemui nomor IG. IG Akang. Untung Nah, Wardojo. berarti harus di IG. apa coba kalau di IG? Harus di follow. Oke, Di namanya follow. apa Kang? Untung Wardojo. Untung Wardojo. Oke. Ini masih pakai jalan lama Dojo ya. Wardojo. Bukan Wardoyo, Wardojo. Wardojo. Jadi kita perang Oke. di dojo, Wardojo. Jangan lama. Itu beda lagi, Pak. Jadi kita Untung Wardojo. Oke. Ini yang terakhir itu. Ini bagus nih. Cermin. Bersisir sambil berkaca, berpikir lalu bicara. Wah. Jadi kalau mau ngomong mikir dulu. Mikir dulu. Jangan sekarang pahanya justru kembalikan asbun baru dipikir. Sampai pas iya. penyesalan terakhir. Betul. Asbun itu yang dipakai mandi kan? Sabun, Sabun. Pak. Ya. Sabun. Wah, ini ada tentang bulan, minum kopi. Berarti sebetulnya tulisan-tulisan Akang sendiri juga tidak harus tentang cinta saja ya. Tidak. Akan Dan banyak ayo hal. Banyak. bebas tentang keadilan sosial, cinta, tentang perenungan. Kalau salah satu puisi, jangan punya Akang deh. Salah satu puisi kayak kalau tadi kita Akang mungkin sempat lihat tadi kita ngobrol sama Bode nih. Bode sempat bawain tentang puisinya dari Hairil Anwar. Akang ada nggak satu penyair yang Akang hafal? Paling aku bukan binatang jala dan kumpulan yang terbuang. Oh iya, masih Hairil Anwar ya. Gitu. Dan itu kayaknya puisi aku itu Jiwa memang penuh itu semangatnya. keren ya. Oke, kalau tentang ini tadi saya sempat baca sedikit sih tentang ibu deh. Tadi mana ya? Itu saya kalau udah ngomongin ibu karena saya perempuan nih suka agak-agak
tersayat. Saya tuh yang tadi yang Ya, Ya, memang betul. kebetulan Jadi saya juga akhirnya- punya ibu sih. Iya. Semua juga punya kayaknya. Ya nggak mungkin ada kalau nggak ada ibunya. Nah kalau tentang puisi ibu sendiri itu Ayah Kang, di sini puisi menceritakan tentang ibu, pengorbanan sang ibu. Oke. Mana tuh Kang? Blaver sabar ya. Ini nih, Oke. Oh, pengorbanan sang ibu. Boleh, ya Oke. bagaimana waktu kita ada dalam kandungan itu, Oke. melahirkan kita. Oke, buat Blaver semua pasti pengen tahu nih gimana ceritanya puisi pengorbanan sang ibu. Tapi tunggu ya, bentar lagi. Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Ujung waktu. Uwe. Kan uwe. Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Pengorbanan sang ibu, sosok cahaya tak pernah padam bagai lentera yang menghangatkan jiwa. Mengingat jasa, aku tak mampu meladani hidup yang tanpa kesah. Sang cahaya bumi, berikan sinar terangmu di setiap jalan dilalui. Sang pendingin bumi, maafkan aku tak pernah membuatmu sejuk. Aku selalu ingat kebersamaan kita saat 9 bulan tak tergantikan. Kita berada dalam hembusan napas, satu detak berbagi kehidupan, sepetak ruang. Pecahnya ketuban menjadi rasa ternikmat bagimu. Penggalan-penggalan napas terus beruang. Doa terlantun, nyawamu dipertaruhkan. Malaikat mungil terlahir dari rahimmu. Tangisanku dan tangisanmu menandakan kemenangan besar. Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Itu pas launching perjalanan Sunji sampai saya sedih nangis bacakan puisi di hadapan ibu pas di game. Saya dengernya aja udah pengen nangis baru. Bagaimana dulu menceritakan kan sebuah kan untung lahirnya untung-untungan itu. Maksudnya gimana tuh? Mati enggak hidup enggak pas dalam hari itu. Oh ya? Iya. Jadi ini kayak kisah nyata yang akhirnya tertuang menjadi sebuah puisi. Kan Oh my dari God. untung teh nama untung tuh Karena untung-untungan untung lahir terus wardonya daya suatu kekuatan diberi suatu daya dan kekuatan itu. Oke. Itu namanya. Tapi ya memang ya kalau misalnya udah berbicara ibu tuh kayaknya udah nggak ada habisnya. Betul. Karena bagaimanapun juga Pas saya nggak ada yang bisa menggantikan jasa seorang ibu gitu. Betul nggak? Setuju nggak Kang? Nah, yang terakhir kali ditulis sama Akang ini ada nggak yang belum diterbitkan? ada. Sedang Selain ditulis. ini ya. Bisa dilihat, teman-teman. Ujung waktu. Wais, ujung waktu. Dan sebagian ada di banyak yang dimusikalisasikan. Sekarang sama Sama siapa tuh? baru-baru ini sama Blues itu blues. Oh, yang tadi sempat diceritakan ya, Blues. gitu. Itu kapan katanya seminggu kemarin ya, Kang ya? Iya, di sana. Di mana, Kang? Di Kids TV itu. Oke. Musik senja. Dan itu bisa dilihat juga di YouTube-nya Kang Untung sendiri. Ada ya? Ada Boleh di-share dong dong. YouTube-nya apa Kang Untung? Untung Wardoyo ada 2, Wardoyo Office dan channel.
Oke, Wardoyo apa Wardojo? Wardojo. Wardojo, karena masih pakai ejaan. Ejaan lama, betul. Kalau yang itu belum desain, masih di ini. Masih diedit. Di TV itu Oke, channelnya. masih jadi belum. Tapi kalau misalnya kita mau lihat juga bisa, cuman di Ada. channel Kids TV itu Ada sendiri. channel saya sendiri juga punya. Ada ya. Jadi masih penggunaan ejaan lama ya, Wardojo. Dojo. Jadi bacanya Wardoyo. Doyo. Kalau di Amerika Latin dibacanya Apa? Wardoho. Oh iya, Ya. Wardo. Karena J itu Ada. jadi H kan gitu. Mojito jadi Wardoho gitu kan. Hefe gitu. Ada Lucky Man. Lucky Oh, Man. Lucky Man. Ada Jadi Lucky Man ya. Lucky Man. Lucky Man Lucky Wardoho. Man. Lucky Man. Lucky Man. Untung ya. Untung. Lucky Man. Lucky Man. Untung Wardoyo. Betul. Jadi ketika Pak Untung mencetak angka jadi Lucky Strike. Gitu. Lucky Strike. Berbeda ya. Untung aja. Itu bisa ada-ada aja Kang Adam. Kalau untuk harapannya Kang Untung Nah, sendiri, kedepannya gimana? sekarang kan PPKM tuh udah mulai berangsur pulih nih ya. Ya. Selain dengan tadi planning bikin web series, ada nggak harapan yang lagi ingin diwujudkan? Pendamping Oh, Pendamping apa nih? hidup. Oh, iya. Terus lu pikir pendamping apa? Kita sekarang udah jadi pendampingnya di sini. Pendamping Jadi kayak buat gimana nih? Nah, Yang buat siapa tahu Blavers ada yang juga Iya. masih single. Wes, promosi sedikit. Yang bisa ngertiin saya, saling bisa pengertiannya gitu. Ya. Itu. Berarti harus anak sastra juga ya. Bu tidak. Berarti Teknik gini. sipil susah kayaknya. Berarti gini Kang, tidak perlu rupawan, yang penting nyaman gitu. Yang penting saling bisa mengerti. Asik. Chemistry-nya dapat. Pengertian. Karena memang pengertian. cinta itu tidak harus sama Cinta itu tidak harus memiliki, tapi bagaimana cara merawat cinta itu, menjaga dan memelihara. Kalau memiliki hanya Allah. betul betul. Oke. Betul. Jadi cinta itu nggak usah sama. Arti ya. cinta sejati itu siapa? Cinta terhadap sang pencipta. Kalau cinta terhadap kita adalah kasih sayang. Kasih sayang, dan kasih sayang itu universal banget gitu ya. Universal. Terus terhadap siapapun Pasti. kita yang siapa bisa sayang. dengan siapa itu humanis, itu dengan siapa itu. Kalau cinta itu sifatnya vertikal. Wes. Oke, tapi kalau kasih sayang, Horizontal. Horizontal. oh gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang cinta karena Kenapa? memang Ada puisi cinta itu banyak. pasti. Pesona biologis ini. Romantis ini nih orangnya nih. romantis. Jujur kenapa saya nggak bisa banyak ngomong tentang cinta? Kenapa tuh, Karena saya cuma punya satu pacar selama hidup saya. Siapa? Ya istri saya. Oh, iya, Jadi betul. satu pacar langsung menikah gitu. Mungkin Pak Wardoyo pacarnya banyak dulu ya gitu. Kayaknya pusing milih. Modus aja banyak. Modusnya aja pura-pura Modis, nanyain. tapi sering ditolak terus. Jujur ya saya tuh Sebelum nyatain udah ditolak duluan. Wah, kayak gimana itu ceritanya? kalau sebelum berpelang ya. Pada mau ngomong udah minggir, udah kesana. Tapi jujur Pak ya, Kang, saya itu salah satu cowok yang nggak pernah ditolak cewek. Jadi Serius? saya tuh cuma nembak sekali cewek dan dia langsung mau dan dia langsung jadi istri saya. Gimana Luar biasa. caranya? Ya gimana mau nggak ditolak? Karena dulu tuh saya pilih-pilih. Sebenarnya bukan saya yang pilih-pilih sih, ceweknya pilih-pilih aja gitu. Dan dia nggak pilih saya gitu. Kena dia kena orang. Ayo tuh Blavers tuh katanya kamu tuh masih single, siapa tahu nih jodoh. Iya, bener. Follow-followan dulu di Instagram. Di Instagram. DM-an. Instagramnya di Untung Wardojo. Wardojo. Follow ya. Ada di Ada dong. Ada. Aku juga Jika udah lihat kawan-kawan dong. sebelumnya lihat postingan di Beli Radio, bla bla ya. Bla Bla Radio. betul. Itu ada Instagramnya kamu tuh. Hmm. Ya, di tag ya. Bisa coba di ya. Untung Saya nggak Wardojo. lihat Teh Muti di tag loh. Oh iya, saya mau protes, saya mau di Iya tag nih, ini. Teh Muti nggak di tag loh. Muti nggak di tag ya. Nggak kenal mungkin. Oke, kalau kita ngebahas lagi tentang cinta nih. Selain pengen pendamping hidup, udah ngobrol nih. Apa nih cinta yang belum kesampaian? Oke. Apakah pengen misalnya cinta dan cita ya maksudnya? Apakah pengen, saya pengen ngadain pertunjukan solo nih. Atau misalnya, saya pengen bermain iklan. Saya pengen main layar lebar apa nih, Kang? yang penting kita jalannya apa adanya. Yang jangan kita apa yang kita yang di depan mata belum kelihatan kita jalan dan bagai air yang mengalir. Bagai mengalir. Jangan kita melawan. Apa yang nggak aku sampaikan? Gini. Jadi terlalu mengawang-awang gitu jalan ya. mengawang-awang, akhirnya nggak kesampaian.
bagaikan punduk merindukan bulan. Oh kan? asik. Tapi kalau Kang Untung bikin project solo ya, kayaknya saya nggak akan bisa datang. Kenapa? Jauhan, coba Bandung. Oh, itu bukan Solo kota, Kapada. Dulu pernah saya di teater berapa kali latihan untuk konser musikalisasi Musikalisasi puisi. itu Sering. Terakhir itu kapan, Kang? Yang Terakhir- yang tadi cerita bukan itu? yang terakhir musikalisasi untung tuh di Baksil itu yang kelima itu. Itu sebelum PSBB ya? Kemarin itu Oh pas kemarin. PSBB. Oh gitu. Tahun. Tapi maksudnya kan kondisi sekarang ini juga atau kemarin lah PSBB pas lagi parah-parahnya juga tidak menyurutkan ya untuk tetap menulis ya, tetap menulis gitu. Nah kalau tadi kita sempat nanya sama Kang Bode tentang ada nggak nih ceritanya tentang corona. Nah kita mau tanya juga ada sama nggak? Kang Untung, ada nggak cerita tentang corona? Langsung buka list. buka. Iya. Nah, gitu. Karena maksudnya corona ini lumayan panjang ya Kang ya. Bener nggak Sebenarnya sih? dari pandemi yang lain ya, coronanya cukup singkat. Flu Spanyol waktu itu bisa makan waktu hampir 5 tahun. Oke. Corona sekarang baru 2 tahun. Jadi cukup mudah, maksudnya lebih mudah daripada Jangan bilang baru dong, kalau baru 2 tahun sepertinya akan ada next gitu. enggak, maksudnya karena Enough, mungkin enough. teknologi lebih canggih ya, teknologi Oke. lebih canggih, lalu kesigapan rumah sakit, tenaga medis yang lebih sigap gitu kan daripada waktu flu Spanyol. Jadi mungkin terasa lebih singkat. Meskipun sebenarnya berat banget tuh 2 tahun itu. Oh, sangat. Perekonomian aja udah sampai gonjang-ganjing. Iya, betul. Nah, ayo coba kita tahu. Kita dengarkan. COVID dan vaksin, Waduh, COVID dan Dan vaksin. lockdown, aktivitas dibatasi, diam di rumah. Sebaliknya, musibah di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, pohon tumbang, rumah hancur rata dengan tanah, pesawat jatuh, kapal tenggelam. Ini ajab atau bencana, lidah guguk tak bergerak, hati mati, jiwa tak bernyawa. Oke, keren banget ya. Dan teman-teman bisa membaca puisi itu di Instagramnya. Ada nih. Ada satu lagi Untung Wardoyo yang bawahnya strip. Gitu. Kan ada. Jadi ada Untung Wardoyo dan juga pakai underscore. Iya. Jadi ada 2 ya akunnya ya. Ya, Itu bikinnya kira-kira pas bikin tentang COVID itu awal COVID atau baru-baru ini sih Kang? udah kemarin setahun yang lepas COVID gitu. Pas lagi Yang puncak-puncaknya laginya lockdown di rumah itu udah apa-apa lockdown. Saya sebulan di rumah nggak bisa keluar tuh. Mau keluar tuh diawasi Takut. sama ortu. Betul. Di rumah. Waktu lockdown pun saya Akhirnya stres ini muncul. Tapi kan stresnya juga tetap jadi tulisan. tulisan, Lah kita betul. stres jadi apa? lemak. Saya juga waktu lockdown itu hampir 1 bulan nggak keluar rumah. Lupa kuncinya di mana. Hilang kuncinya. Kunci rumah hilang. Jadi saya nggak keluar rumah sebulan. Pernah lockdown tuh di Iya. rumah sebulan nggak bisa kemana-mana, hidup udah jenuh, stres, gini-gini. Ya tapi kan stresnya Akang bisa jadi tulisan Jadi ya. Tadi tulisan. kita jadi lemak itu. Makin udah akhirnya. Iya, Nah, betul. tadi kan Akang sempat ngobrol nih, maksudnya sempat cerita dan Blavers juga tadi tahu ya kalau misalnya untuk menulis itu tidak hanya perlu berdarah-darah, tapi jangan menjadikan keakuan, tapi biarkan mereka merasakan apa yang kita maksud ya. alami dan Alami. apa kita rasakan dan apa yang kita lihat. Gimana nih salah satu tipsnya biar tidak mudah bosen saat nulis? Nulis tuh ibarat kita jangan jadikan beban tapi jadikan hobi. Jadikan hobi. Iya, jadikan hobi itu Terus, lama-lama nulis. terus gitu nulis hobi. Kalau jadikan suatu beban kira beban nantinya. Iya. Jadi Kalau jadi beban jadi suatu pressure yang bikin kita aduh apa ya, jadi lebih gampang blanknya ya. dari belangnya terus timbul marah-marah jadi gitu. Gitu. Eh, Tapi emosi. pernah nggak maksudnya Akang menghadapi kayak ada orang nih, Kang saya pengen puisi Akang tanggal segini mesti beres ya, pernah nggak? Pernah tiap orang pasti akan Gitu. pernah. Terus blank jadinya. Oh enggak, pas ada pertunjukan pernah saya menghadapi blank tiap itu. Tiap nulis. Cuma yang tadi Akang bilang, hold dulu, hentikan dulu,
biarkan nanti mengalir lagi seperti apa adanya. Endapkan dulu. Oke. Jadi ketika dikasih garis mati, enjoy aja. Enjoy. Deadline, garis mati. Sama nih, kayak bla bla sendiri apa? Listen and enjoy. Kalau Kang Untung nambah, right? And writing. Writing and enjoy gitu. Tapi kayaknya kita udah bakalan enjoy juga nih mengakhiri Enjoy. kesenangan kita ngobrol kali ini. Iya. Bakal enjoy Iya, ya. Bluffers, thank you ya udah ada sama kita dan terima kasih juga Ya. buat Kang Untung. Kang Untung. Udah menyempatkan diri datang ke Bla Bla, bisa ngobrol sama kita dan bisa Berbagi sharing. juga ya dengan Bluffers Iya, semua. nah Bluffers semua juga akhirnya dapat ilmu baru tuh gimana tentang tulisan dan berdarah-darah. Berdarah-darah. Alami dulu. Alami Baru dulu. paham. Natural ya. Natural art itunya. Oke, sambil bisa dibacakan sambil kita pamit lagi, Ya. saya pengen dengar satu puisi dari Akang. Getar jiwa. Oke, Getar Jiwa. Oke, sekali lagi thank you buat Bluffers. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. So, bye-bye. Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Langit malam bertabur cahaya menembus mega. Angin memecahkan kebisuan. Rongga-rongga dada berbagi tautan. Tiap malam ada nyanyian. Harapan untuk bersama. Takkan putus asa. Karena ada dalam denyut nadi getar jiwa musik hati. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy.